Saya bersyukur bisa ada lagi di tempat ini. Saudara, setiap kali saya datang ke tempat ini, saya selalu berdoa dan saya merasa bahwa hati Tuhan itu sangat ingin memberikan banyak. Saya merasa bahwa Tuhan itu selalu pengen untuk melimpahi tempat ini dan membangkitkan dan membawa kita semua dalam sesuatu yang ajaib. Dan saya berdoa kita itu semangat, saudara ya. Karena saya melihat banyak orang itu apatis dan berkata, ya cuma janji. Saudara, ada beberapa yang berkata, ya buktinya keluarga saya masih tetap begini. Mungkin beberapa berkata itu mungkin buat yang lain. Saudara, cara berpikir seperti itu sudah memotong, mereduce saudara sangat banyak dari apa yang Tuhan mau berikan. Saudara, saya berdoa ada sesuatu yang bangkit, koyakkan saudara yang namanya ketidakpercayaan. Koyakkan iman saudara yang kelihatannya baik. Imannya gini, pokoknya bertahan aja. Pokoknya nanti lewat-lewat. Saudara, koyakkan iman yang seperti itu, tapi ambil sebuah saudara iman yang dari Tuhan yang lebih besar, yang wow, yang siap menerima grand blessing. Saudara yang semangat, ya, saya berdoa saudara itu lebih bangkit, lebih bangkit. Saudara, pada waktu itu Tuhan itu bevis buat acara pernikahan. Tetapi sebenarnya dari mulut Bu Nani keluar, karena saya mendengar saudara berkata bahwa itu adalah perjamuan anak domba. Saudara, dan kami meresponinya saudara. Kami berkata amin. Saudara, dan kami berkata Tuhan, kami gak punya semangat untuk itu. Kami mau semangat saudara, dan kami berkata sama semua, saya bilang sama semua, pokoknya usahakan kita nyembah yang terbaik. Nggak ada fokus ke pesta pernikahan, tapi nyembah yang terbaik. Kita undang hadirat Tuhan, kita klaim minta supaya berkat itu mengalir. Kita juga minta supaya kita diajarin layak masuk pesta anak domba. Saudara, dan saya berkata kalau itu inisiatifnya Tuhan, maka Tuhan yang akan mengirim. Saudara, dan kami mengalami sesuatu hujan cintanya Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan buat? Saudara, tiba-tiba saudara itu ada yang saudara ngirim bunga. Dan bunganya itu saudara bukan bunga biasa, bunga fresh asli. Saudara, mawar biru dari Argentina. Saudara, dan mawar biru yang seperti itu satu harganya 150.000 satu. Dan ini dikirim banyak. Wih, keren banget. Bukan yang kayak mawar biru celupan, bukan. Yang asli saudara. Saya sampai berkata, Tuhan engkau itu benar-benar. Saudara, ada yang ngirim saudara namanya wine yang fresh, baru saudara, bukan baru tapi maksudnya mahal, tahunnya tahun 2013. Saudara, jadi wine itu kalau makin lama makin mahal saudara. Saudara, dia tahun 2013 saudara, dan itu sampai 4 kerat. Saudara, Tuhan gak berhenti sampai situ. Ada yang ngirim buah-buahan 7 dos. Saudara, dan terakhir ini semua bukan orang Kristen, bukan orang Bahtera loh yang ngirim. Semua Tuhan gerakkan orang luar. Bahkan yang ngirim buah-buahan itu, saudara, Tuhan kirim berapa? 500 kilo scallop dan lobster. Sampai saya bilang gini, Tuhan, saudara hitung aja 1 kilo lobster, saudara itu harganya 2 juta. Saudara, 1 kilo scallop harganya sekitar 1,5 juta. Ini 500 kilo saudara. Saudara, dan Tuhan menghujani kami saudara dengan semua yang terbaik. Dan Tuhan bilang ini cuma tanda. Kami tidak minta loh, tidak mengumumkan ada acara.
Saudara, yang memberi bukan orang baterai. Saudara, itu tiba-tiba tingkap langit digoncang. Saudara, dan hari itu kami benar-benar, saudara ya, menikmati, tapi yang terutama apa? Hadirat Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan itu kencang, saudara. Saudara, dan semua kami tersungkur. Saudara, pada waktu cawan dinaikkan, orang kudus semua datang. Saudara, dan pada waktu, saudara ya, saudara, kami benar-benar berdoa, itu karunia, jubah, senjata, saudara, itu semua dibanjiri. Dan tidak berhenti, saudara. Sampai kemarin, saudara, sampai hari Sabtu kemarin, Tuhan masih menghujani kami, saudara, dengan segala yang baik. Saudara, ada orang, saudara, ngirim 1 mobil. Saudara, isinya apa? Semua pakaian terbaik. Saudara, itu pakaian import dari Korea, dari manapun, saudara. Dan itu, saudara, dikirim ke kami, saudara, dan kami buka seperti pasar murah. Ada jas, tas, sepatu naik, sepatu macam-macam ya, yang harganya 2 jutaan. Saudara, itu dijejer. Saudara, dan saya bilang gini, kenapa kalian tiba-tiba ngasih? Saudara, dan orang ini bilang, gak tahu Tuhan gerakkan. Tuhan bilang, aku mau buat pesta buat anak-anakku yang sungguh-sungguh lapar dan sungguh-sungguh menginginkan. Saudara, dan begitu, wah, saudara, kami ini kalau di Mahanaim itu untungnya rakus. Saudara ya, kalau di Sion itu terlalu behave. Jadi semuanya tenang. Ada apapun tenang, behave, saudara. Saudara, kami enggak. Kami ini orang yang rakus. Saudara, dan begitu Tuhan bilang pesta, kami bilang yeah, saudara. Saudara, rupanya Tuhan itu suka sedikit rakus. Dan pada waktu kami begitu rakus, saudara ya, itu dalam 2 jam seluruh staf, ini kan buat staf, saudara, tidak ada acara apa-apa. Saudara, orang datang bawa 1 mobil, saudara, isinya semua baju mahal dari luar negeri, dari baju bayi, orang dewasa sampai semuanya. Kemudian saudara, sepatu, saudara, dan kami bilang, weh, semua staf lari, 2 jam habis, saudara. Ludes cari, wah, semua pokoknya lihat cocok ambil, lihat cocok ambil. Saudara, kami pikir gini, selesai. Enggak. Tiba-tiba ada orang punya restoran the best di Bekasi. Saudara, dan dia bilang apa? Seluruh staf boleh sekali makan sepuasnya. Saudara, itu wagyu, itu semua. Bayangin ya, itu rebus-rebus. Saudara, itu goreng, itu celup-celup. Saudara, dan kami boleh makan sepuasnya seluruh staf. Saudara, dia kasih 1.200. Saudara, pek. Sampai kami bilang, Tuhan, kamu belum selesai. Tuhan bilang, belum. Kami belum selesai, Tuhan bilang. Kalau kamu itu menerima dengan sungguh, belum selesai. Saudara, dan Tuhan bilang itu cuma tanda di jasmani. Tapi di rohani, aku berikan semua. Yang namanya karunia, yang namanya senjata, yang namanya otoritas. Saudara, saya barusan pergi ke satu tempat. Saudara, dan rupanya di tempat itu banyak dukun, saudara ya. Jadi memang acaranya acara gabungan antara polisi, tentara, saudara, dan sebagainya. Saudara, dan saya datang ke tempat itu, saya cuma sebagai wakil dari Nasrani.
ceritanya ya, dan memberikan doa syafaat. Cuma begitu saudara. Saudara, dan begitu sampai tiba-tiba dukunnya nyalamin saya. Dan dia bilang, hormat Bu. Saya kaget. Saudara, saya bilang, maaf Pak, kita kenalan dulu yuk. Terus dia bilang, Bu, saya ini salah satu paranormalnya presiden. Terus saya bilang, oh selamat pagi Pak. Terus dia bilang begini, Bu, Ibu gak usah memperkenalkan diri. Tadi malam saya sudah terawang Ibu. Waduh, saya mikir ya, gawat nih, saya tidur nyenyak, dia terawang saya. Lalu gak ada acara apa-apa saudara. Saya cuma diundang buat doa syafaat di acara kebersamaan agama-agama. Saudara, ya kan gak masalah toh. Jadi saya gak siap-siap perang. Saudara, dan dia bilang saya sudah terawang. Saudara, dan dia bilang, Bu, waktu saya terawang Ibu, saya tahu siapa Ibu. Secara kebatinan Bu, Ibu RI satunya Indonesia. Nunduk saudara. Dukunnya. Saudara, dia sebut, Ibu RI satunya Bu, secara kebatinan. Saudara, Tuhan sedang upgrade kita dalam segala hal. Tuhan sedang bawa kita ke sebuah level yang ajaib. Apa saudara ini percaya? Saudara, saya, dan dari acara itu saya ditelepon. Saudara sama saudara staf, pokoknya kementerian. Dan berkata, Bu, ada yang bisa kita bantu? Kami mau bikin sekolah, tapi kami percayakan ke Ibu. Dan nanti kita bantu. Sekolah-sekolah gratis di kantong-kantong yang miskin. Saudara, nanti hari Kamis kita mau ketemu. Saudara, dan saya cuma melihat, wow. Ya, Tuhan terus buka. Gak berhenti saudara. Gak berhenti. Tapi dia nunggu antusiasnya kita. Tapi beberapa orang itu gak antusias. Beberapa cuma berkata, pasti cuma profetik lagi. Saudara, dan imanmu, cara berpikirmu, saudara, itu sudah membelenggu kita. Ada sebuah ayat, kalau saudara pelajari di Alkitab, Yesus tidak bisa buat apa-apa di tempat itu. Karena mereka tidak percaya. Yesus, bayangin. Yesus tidak bisa buat apa-apa di tempat itu. Karena kita, orang-orang di situ tidak percaya. Saudara, saya tahu kadang-kadang kita susah percaya. Tapi mari berkata, Tuhan, tolong aku yang kurang percaya. Saudara, dan pada waktu saudara mencoba membrek selaput tipis yang namanya kurang percaya, saudara akan melihat berkat yang ajaib, anugerah besar dicurahkan. Ayo sambut hati Tuhan ya, dengan sesuatu yang menyala-nyala ya, menyala-nyala. Saudara, saya punya 2 anak ya, ini soal makan ya. Saudara, yang pertama itu Stephen. Saudara, Stephen itu dulu waktu kecil, setiap kali diajak makan, wah itu matanya membinar waktu kecil ya. Dan selalu bilang begini, yes. Saudara, dan dia makan itu bisa sampai 3 porsi, 4 porsi. Makanya emak dan engkong itu sangat, Pak Yusak sama Ibu Yusak, itu sangat suka saudara ngajak makan Stephen. Kalau Stephen datang, saudara, dia selalu bilang begini, Pen mau makan di restoran mana? Sampai Bevi sama AL suka bilang begini, kenapa cuma kalau Stephen datang, Opa
atau mak engkong semangat banget ke restoran. Maka mak engkong bilang begini, karena kalian berdua kalau makan gak nyenengin. Saudara, jadi dulu waktu kecil, Bevi sama AL itu kalau makan dikit. Sama Joshua sama Lala. Jadi cucunya kan waktu itu 5 ya, yang Casey akhir. Saudara 5 ini semua seumur ya. Yang 4 makannya gak nyenengin. Kalau makan gini 1, 2 kenyang. Saudara, mak engkong males. Saudara, dan dia cuma semangat kalau Stephen datang. Karena makannya di restoran bisa 2 porsi, 3 porsi. Makanya dulu badannya cuma 1 yang gendut, saudara ya. Cuma Stephen. Nah, kalau saudara, teman-teman saya lebih parah lagi, saudara. Saudara itu kalau ngajak sampai bilang begini sama saya. Bu, saya ngajak anaknya yang besar aja ya. Saya bilang, loh kenapa? Kenapa anak saya yang kecil gak boleh ikut makan? Aduh, repot. Ya, nanti gak mau makan. Makan kebanyakan, tumpah. Tapi mereka semua semangat ngajak ke restoran Stephen. Kenapa? Makannya istilahnya gemesin. Nah ya, semangat. Nah sekarang saya punya cucu lucu, tapi kalau makan juga males. Kemarin kami diundang ke restoran. Saudara yang punya restoran gak tahu kan kalau bagaimana Miel. Nanya gini terus, Bu, Miel mau dibikinin apa? Dipesenin apa? Saya bilang gak usah. Papa mamanya juga bilang gak usah. Terus mereka nanya, lu kenapa? Aduh, dia makannya cuma secuil. Ya, makan nasi sesendok aja gak nyampe. Ya, nanti ganti lagi makan mie 2 sendok gak nyampe. Buat apa? Tapi saudara bayangin sekecil Miel. Saudara kalau ke mall, orang sampai senang saudara. Dia bisa loncat-loncat di mall dan dia tahu barang bagus saudara. Saudara nanti dibawa ke toko sepatu ya, dia bisa liatin satu-satu. Terus dia tunjuk. Yang ini. Sampai yang bawa saudara yang bilang begini. Bu, Miel itu kok bisa tahu barang mahal ya katanya ya. Saudara, dan dia dengan senyum bilang yang ini. Dia nggak repot saudara. Dan waktu itu yang dia tunjuk saudara itu sepatu Lego. Saudara itu sepatu Lego itu lagi ngetren dan punya bayi, punyanya segede Miel, harganya 2 juta saudara. Tapi dia kan orangnya memang bawa Miel buat suruh tunjuk apa saja. Dan dia tunjuk sepatu Lego. Saudara, dan orangnya bilang gini, Bu, seneng banget bawa Miel ke mall. Semangatnya, lihat barang matanya bisa tahu Bu, yang bagus mana. Saudara, nah kita ke Tuhan bagaimana? Apakah kita ke Tuhan itu seperti orang yang tidak semangat apapun? Atau kita ke Tuhan itu wow. Saudara, kita bilang Tuhan aku mau senjata itu wow. Dan dipakai. Tuhan saya mau karunia itu wow. Saudara, saya itu punya ibu-ibu istilah saya ya. Ibu-ibu yang gak tahu malu saudara. Jadi kalau misalnya itu ada kelompok ibu-ibu di Manaim. Kalau saudara bilang ini siapa yang mau warisan? Wah, dia akan nyerbu paling depan. Siapa yang mau karunia? Wah, nyerbu paling depan. Saudara, kalau acara dibilang begini, kita mulai acara jam 7, dia datang jam 4. Saudara, ini ibu-ibu gak tahu malu. Saudara mau tahu, kemarin pesta raja-raja, di tasnya saudara mereka bawa plastik. Bawa plastik saudara. Saudara, dan pakai baju pesta loh ya, bawa plastik. Begitu saya bilang gini, semua sudah makan, silahkan yang mau dibawa pulang. Saudara boleh ambil. Mereka langsung keluarkan dari tasnya plastik, suendok di plastik saudara.
Dalam waktu 1 jam habis. Saudara semua bawa ngambil. Tapi saudara mau tahu, ini ibu-ibu sakti. Saudara di jalan-jalan ya. Saudara mereka setiap hari itu turun ke jalan. Ada seorang ibu saudara. Dan dia bilang, siapa yang sakit? Saya doakan. Dan dia bawa anaknya. Anaknya itu saudara dia sudah 2 bulan. Tapi ari-arinya ususnya kecil itu loh. Enggak bisa putus. Bernanah. Saudara terus kemudian saudara ya keluar. Saudara darah. Dikasih salep seperti yang kata dokter enggak bisa. Ini padahal sama ibu ini diurapi dan dibilang gini, sembuh. Enggak sampai 1 jam. Enggak sampai 1 jam. Saudara itu mengering. Lepas puput. Saudara dan sekarang datang kebaktian di mana? Itu cuma salah satunya. Ibu-ibu ini kalau saya bilang ini benar-benar nggak tahu malu. Saudara di pasar ya, nanyain orang. Ibu sakit, sesak, batok-batok, saya doain. Ini memang ibu-ibu nggak tahu malu saudara. Tapi saya lihat bagaimana mereka bawa jiwa. Mereka ini benar-benar. Saya nanya begini sampean, Bu, kenapa sampai bawa kantong plastik? Dia bilang ini berkat Tuhan itu nggak boleh disia-siakan. Ini bukan ibu-ibu miskin loh saudara. Terus yang kedua dia bilang begini. Ini semua buat saya makanan profetik. Pesta raja. Saya bawa pulang. Saya suruh sekeluarga makan. Kita harus menikmati. Masuk di pestanya Tuhan. Saudara memang rodok malu-maluin. Tetapi ya. Saya tuh lihat bagaimana ibu-ibu ini diberkati Tuhan. Ada satu ibu saudara. Ya, saya ini mau banyak kesaksian kenapa? Saya tahu saudara sudah tahu firman banyak. Saya pengen lihat saudara sedikit rakus gitu loh saudara. Ya Tuhan itu pengen. Satu ibu tinggal di pinggir jalan. Saudara dia cuma punya kapling kecil 2x2. Rumahnya itu cuma 2x2. Saudara dan dia berdoa, dia bersyukur. Dia termasuk golongan ibu-ibu rakus. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba tempatnya itu mau dipakai jalan tol. Saudara dan saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Dari rumah kapling 2x2 dapat ganti 300 juta. Saudara. 300 juta. Saudara karena memang di jalan raya persis di pinggiran dan dia buat toko. Saudara dan dia bilang, Bu sekarang saya punya rumah bagus. Bisa juga buka lagi. Ya di daerah situ belum ada yang buka istilahnya Indomaret kecil-kecilan. Saya buka Indomaret kecil-kecilan. Saya makin diberkati. Saudara saya ini hari-hari ini sedang melihat. Bagaimana Tuhan bergerak dengan ajaib. Memang nyebelin ibu-ibu ini. Gak tahu aturan kelihatannya. Tetapi saudara Tuhan itu melihat gairah kita. Jangan sampai bertepuk tangan sebelah. Dari pihak Tuhan sangat pengen. Dari pihak kita apatis. Saudara saya ambil beberapa hal. Yang pertama buat masuk dalam perjamuan adalah setia dalam perkara kecil. Saya tahu ini dibagikan pada waktu itu sama Bu Sofi dan sebagainya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya mau to the point aja, kesaksian aja. Saudara hari itu kami sedang bangun Mahanaim. Saudara,
Saudara, dan setiap kali ada acara atau ada beban atau ada perkara apapun, saya cuma tanya begini, bagian saya apa? Saudara, dan waktu itu saat kami baru bangun Mahanaim, Tuhan bilang begini, bagianmu seminggu sekali. Ya, naik ke lantai 5 di genteng, dari genteng kamu lihat semuanya, berkati Mahanaim. Sampai semua proyek selesai. Saya bilang amin. Jadi seminggu sekali saudara, saya naik ke lantai 5, saudara saya duduk di angkringan genteng, saudara, dan saya berkati. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma duduk di pinggir situ sambil didoain. Dalam nama Yesus diberkati, diberkati. Saudara, total 100 M. Saudara, selama 5 tahun. Karena mulai dari TK, SD, gedung STT, depan. Saudara, itu semua datang. Setiap kali kita butuh lantai, saya bilang ini Tuhan butuh lantai, datang lantai. Tuhan, saya butuh batu bata, datang batu bata. Tuhan, saya butuh AC, datang AC. Saudara, dan itu bukan dari anak Tuhan loh. Sampai saya bilang gini, Tuhan, bagaimana kami melihat the best. Zaman itu 20 tahun yang lalu kami habis 100 M total. Dan Tuhan sediakan. Bagian saya apa? Seminggu sekali naik di atas. Berkati. Ini setia dalam perkara yang kecil. Saudara, ada satu hobinya Pak Luki. Pak Luki itu setiap hari sampai hari ini doling seluruh Mahanaim. Saudara, dan dia itu ambilin sampah. Saudara, dia setiap kali doling, dia lihat sampah dia pasti ambil. Jadi kalau dia doling setiap hari dia bawa kantong plastik. Setiap lihat sampah dia masukin kantong plastik. Selesai doling, kantong plastiknya dia masukin tempat sampah. Itu kerjaan dia. Sampai hari ini. Saudara, dan hari itu ada seseorang donatur yang mau lihat Mahanaim. Saudara, dia punya berkat, dia mau berkati lah saudara ya, sekolah atau tempat yang miskin. Sampai di Mahanaim, dia lihat gedung yang besar. Dan dia bilang gini, saya nggak mau nyumbang ini ya. Saya ini gedung sudah gede kayak begini, buat apa nyumbang lagi. Saya kalau mau berkatin sekolah-sekolah yang miskin-miskin, yang gedungnya reot. Nah pas itu lewatlah Pak Luki. Sembari doling, sembari nyapa, Pak gimana baik. Sudah Pak Luki juga nggak tahu kalau dia donatur dan sedang berkata saya nggak mau nyumbang. Karena gedungnya sudah mewah. Saudara, Pak Luki jalan lagi, lihat sampah diambil. Saudara, dia lihat Pak Luki ambil sampah. Dia nangis. Dan dia bilang begini, kalau pemimpinnya melakukan itu, ini berarti sangat-sangat baik. Ini berarti benar untuk orang miskin. Langsung saudara. Tanda tangan cek, kasih ke Pak Luki. Masih nambah lagi bilang, Pak, Bapak pelayanan di bagian mana? Dia bilang, saya pelayanan di sini, tapi saya punya pelayanan khusus di Maluku Utara. Saudara, dia bilang, semua pelayanan Bapak. Dana, ya, Bapak mau bikin sekolah di sana, saya cover. Loh saudara, orang ini cuma lihat Pak Luki ambil sampah. Efeknya, Pak Luki punya sekolah saudara di Maluku Utara. Saudara, keren. Ya. Saya mau saudara nangkap. Setia dalam perkara yang kecil itu membuat saudara masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Tapi kalau diceritain begini gampang. Tapi coba tanya. Ada satu orang
setiap kali nanya saya, Bu saya harus apa? Dan setiap kali saya ngomong dia lakuin 2-3 hari. Setelah itu berhenti. Dan selalu dia akan datang lagi dan tanya lagi dan berkata begini, kenapa saya belum ditolong? Ya karena gak pernah setia. Saya berdoa kita masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua, menjadi domba. Ayatnya itu bilang begini, Tuhan ya di dalam The Message Mazmur 23. Ya saya ambil yang Mazmur 23. Mengadakan pesta dengan hidangan fine dining bagiku di hadapan mata lawanku. Saudara, Tuhan itu mau bawa kita fine dining. Saudara, bahkan di The Message dikatakan 7 lapis hidangan. Saudara, mungkin beberapa orang tidak tahu fine dining. Saudara ya. Saudara, sehingga mereka bilang gini, Bahtera itu sesat. Bohong, makan kertas emas. Nah ini pasti gak pernah fine dining. Saudara, kalau saudara fine dining yang 2 juta ke atas satu orang, maka makanannya selalu ada kertas emas. Saudara. Terus ada yang bilang gini, Bahtera itu sesat. Makan bunga, pasti gak pernah fine dining, saudara. Karena kalau saudara fine dining yang 1 juta ke atas, saudara pasti saudara dapat bunga. Saudara dalam hidanganmu. Ya. Nah, saudara fine dining itu memang saudara makanannya waneh. Saya pernah diundang, wah ini sebel banget saudara. Fine dining kalau saudara tahu ada bangunan terbaik di Singapura itu Bahtera di atas hotel. Hari itu saya diundang pesta ke situ sekalian memberkati orang kaya di Singapura. Saudara, dan kita semua fine dining. Saudara, 1 orang 6 juta harganya. Kalau diuangkan Indonesia 1 orang 6 juta. Saudara, tapi itu mengerikan saudara. Yang datang, maaf kata ya, itu banyak Cina totok. Saudara, itu makanan 6 juta fine dining. Dia bilang begini, apaan nih? Gak dimakan saudara. Karena kok fine dining kita gak bisa milih sendiri. Kita disodori. Dan mereka gak bisa makan. Dan itu lebih menggelikan, saya udah sayang banget itu semua makanan dibuang. Saudara, mereka gak makan. Saudara, dan kemudian mereka turun, karena kami pestanya di atas. Turun ganti baju, mereka semua ngomong gini, kita cari babi yuk. Kita cari babi panggang, katanya ya. Saudara, mereka gak bisa nikmati. Kalau saudara tanya, Bu hidangannya apa? Hidangan pertama, saudara itu sepotong, cuma sepotong begini. Ya, ikan salmon mentah. Saudara dituang di foam panas. Jadi ada sausnya itu foam, bentuknya dikocok dari putih telur sampai jadi foam tapi panas saudara. Dan itu dituang. Saudara, cuma sekotak begini, itu hidangan pertama. Saudara, begitu mereka melihat itu mereka bilang apa-apaan sih ini? Gak dimakan saudara. Saudara, hidangan yang kedua itu kaviar. Saudara, telur ikan. Saudara ya, ditata di 1 sendok tok. Saudara, bawahnya saudara sausnya, di atasnya ditata. Saudara muter gitu kayak puting beliung. Saudara, kaviar. Dan mereka juga berkata ini apa? Dan gak dimakan. Saudara, banyak orang Kristen seperti ini. Tuhan bilang dia mau kasih fine dining. Kita bilang ini Tuhan, kita minta berkat. Tuhan bilang, nak, berkat itu, uang itu paling akhir. Aku mau kasih kamu hikmat. Tapi kita bilang, buat apa hikmat? Saudara, engkau sedang dibawa ke fine dining. Saudara, Tuhan bilang, aku mau kasih engkau kepekaan. Buat apa kepekaan? Aku minta mobil. Saya berdoa. Saudara mulai berkata, Tuhan, aku ini mau.
aku ini mau menikmati apapun yang kau sajikan. Bentuknya apapun. Buat aku menikmatinya. Saudara, saya menikmati. Setiap kali ada fine dining, saya nikmati. Saya berkata, wow. Kadang-kadang memang gak familiar di mulut. Tapi saya nikmati. Saya masih ingat fine dining yang Tuhan sediakan secara roh dulu ya. Hari itu saudara Morris datang ke Belanda. Saya masih ingat. Dia khotbah apa? Roh. Dia bilang, banyak anak Tuhan minta. No. Dia bilang, enggak, caranya begitu. Karena engkau adalah penguasa. Tuhan bilang, roh. Saudara itu pakai kata dia, mengaum. Saudara, dan hari itu saudara buat saya itu baru. Selama ini saya pikir minta doa. Tiba-tiba ada orang bilang, roh. Dia pakai kata itu, mengaum. Saudara, dan hari itu saya duduk di paling belakang. Saya tahu nih, sebentar lagi dia pengurapan roh. Dia khotbah cuma roh. Kalau saudara tahu Morris, khotbah tidak pernah panjang, saudara. Khotbah cuma 15 menit dan satu tema. Gak kayak saya, temanya banyak, saudara ya. Saudara, dan saya dari belakang. Saya jalan pelan-pelan. Kenapa? Kalau dia lepaskan, saya mau tangkap paling depan. Saudara, dan waktu saya jalan paling depan, begitu dia bilang ini. Now is time. Dia kan suaranya begitu ya, saya gak bisa niruin lah. Dan dia bilang, it's time, saya langsung lari. Saudara, dan benar, begitu sebentar lagi dia bilang, siapa yang mau maju? Semua lari, saya kepencet. Saudara, kan ini panjang, kayak gini ya, tinggi ya. Muka saya gak kelihatan, kepencet di tembok, saudara, di bawah sini. Semua orang maju. Saudara, sejujurnya saya gak rasa apa-apa. Tapi hari itu saya bilang ini, Tuhan kamu tahu, rakusnya saya nikmati. Saudara, pulang dari sana ya, apapun yang saya roh jadi. Apapun sampai hari ini. Gak kerasa apa-apa, enggak. Kerasanya apa? Kepencet dan gak bisa nafas. Tapi Tuhan tahu rakusnya saya. Jadi, saudara, ada satu ibu memalukan tadi. Saudara, dia dengar khotbah saya tentang mengaum. Dan hari itu saya lupa terangkan. Kalau mengaum itu artinya deklarasi firman dengan iman. Saudara, dan dia punya utang. Saudara tahu dia bangun jam 4 pagi, dia begini. How. Mengaum. Saudara, 3 hari orangnya datang. Dan bilang gini, Bu, saya kasihan sama ibu. Saya dapat mimpi suruh nolong ibu lunaskan hutang. Saudara, utangnya 100 juta dilunasin. Dia kesaksian. Dia bilang, benar Bu, mengaum itu hebat. Saya bilang, ibu mengaum pakai ayat apa? Kenapa pakai ayat? Saya cuma gini, how. Saya terangin, Bu, mengaum itu pakai ayat. Buktinya jadi kok, Bu, katanya. Loh, ini loh saudara. Domba itu memang rada. Saudara tahu binatang salah satu yang terbodoh adalah domba. Sampai kalau dia pergi pulang harus dituntun gembala. Beda dengan kambing. Tapi domba ini sangat kenal Tuhannya. Pasrah total. Ini bahkan di Israel maupun di sini ya. Saudara, kalau domba itu mau dipotong, tidak usah ada yang narik. Gembalanya bilang gini, jalan.
Walaupun dia tahu di situ temannya disembelih. Dan dia dengan nangis, dia akan jalan. Kalau ada domba yang mogok, disueret, itu kambing, pasti. Kalau domba itu dikawinin silang sama kambing, dia akan ada keinginan melarikan diri. Tapi kalau garis lainnya pure domba, dia akan jalan, saudara. Dengan air mata, domba bisa nangis. Dia lihat temannya disembelih. Dia enggak akan berontak. Saudara, sekali lagi. Tuhan bilang, mau enggak sih? Kau kasih fine dining. Dan engkau cuma perlu jadi domba. Ikut aja, manut. Percaya saja. Gak usah mikir panjang-panjang. Ikuti yang Bapakmu mau. Saudara jadi domba, salah satunya dia kenal banget gembalanya. Saudara, kalau saudara lihat gembala di Israel itu tidak pernah teriak-teriak. Hush, hush, hush. Tidak usah. Dia cuma gini. Domba semua ikut dia. Kadang-kadang dia cuma bersiul. Ikut. Orang lain bersiul, dombanya gak ngikut. Hari ini, seberapa engkau kenal Tuhan? Kalau dia pengen, saudara kenal enggak? Atau Tuhan sampai cerit-cerit, nak, pergi nak, pergi nak. Kitanya, pergi mana? Hah? Hah? Nak, nabur nak. Nabur apa? Saudara, berapa banyak kita nggak kenal hati, detak, cinta, gelora daripada Tuhan kita. Saya berdoa, saudara tangkap. Saya ini makin hari makin bilang, Tuhan, ada ayat The Message bagus banget sih. Saudara, ayatnya itu bilang begini. Hiduplah dalam realitas Tuhan, maka kamu akan menangkap inisiatif Tuhan. Ujungnya Tuhan yang akan mensuplai semuanya. Nah, banyak orang itu tidak hidup dalam realitas Tuhan. Dia hidup dalam realitasnya. Misalnya begini ya. Dunia berkata realitas sekarang adalah pandemi. Tapi buat saya realitas Tuhan ini adalah masa lawatan. Saudara, selama 2 tahun pandemi, saya enggak pernah, saudara, mengalami pesta seperti ini. Kami itu dikontak sama wali kota. Dan itu tidak cuma satu kota, tidak cuma satu provinsi. Kami boleh mengunjungi semua isoman. Karena tidak ada yang mau. Kami boleh cek saturasi. Kami cek, saudara, tensi. Dan kami boleh doain. Saudara, 2 tahun orang semua takut kan. Yang mau cuma kami. Pasukan kami itu tersebar di 34 provinsi. Kami berkata, kami mau lakukan itu. Saudara, kami doain rumah demi rumah, bebas. Ajak mereka terima Yesus, bebas. Saudara, rumah demi rumah. Why? Saudara, kami ini data. Karena kami kalau terima daftar isoman, harus, saudara. Harus terdata, alamatnya mana, data kan semua harus data. Selama pandemi kami menjangkau jutaan jiwa. Realitanya Tuhan adalah lawatan. Realitanya, saudara, dunia adalah pandemi. Saudara dan anak-anak ini kan kerjanya kayak begitu, saudara ya. Kerjanya doain orang COVID, saudara dan sebagainya. Jadi pada waktu itu dikasih tes tentang imum. Saudara, jadi COVID itu ada tes imumnya.
Dan kalau saudara imunnya tinggi, saudara bisa diambil plasmanya buat ngobatin orang. Saudara dan kami itu saudara dites imunnya. Karena kami juga sumbang plasma maupun darah saudara. Dan semua sampai bingung. Imun kami semua mentok saudara. Jadi lebih dari yang divaksin. Mentok semua saudara. Batas tertinggi. Dan mereka bilang pernah kena COVID? Enggak. Bagaimana ini imun semua bisa mentok? Kami ketawa-ketawa tiap hari kami doain orang COVID. Dan itu vaksinasi yang lebih keren. Saudara. Saudara sekali lagi itu realitas Tuhan. Inisiatif Tuhan. Tuhan bilang kasih makan semua isoman. Dan Tuhan kasih suplai. Ya. Kalau saudara mau sedikit aja lihat. Saudara masuk ke IG-nya Joshua. Saudara di IG-nya Joshua ada foto di mana kita kasih makan semuanya. Barusan ini dia tulis saudara. Dia bilang terlalu aneh ikut Tuhan itu. Bagaimana mengasih makan isoman dengan lobster. Dan saudara di IG-nya juga di foto yang pestanya Bevis. Lobster dan udang itu segede gini saudara. Saudara, nah ini wah media cepat sekali. Ini IG-nya Joshua saudara ya. Saudara lihat udangnya segede-gede gitu. Saudara ini kami kasih. Saudara bayangin kami dapat 2 ton udang. Saudara bisa bayangin gak? Kami ngasih makan di jalan seperti itu. Next. Setelahnya itu. Ya ini yang pas pestanya Bevis. Mana tadi? Sekalian. Sudah ada itunya satu lagi. Terusin. Di IG-nya Joshua yang tadi. Saudara. Nah. Saudara ini pesta baju yang kemarin. Saudara semuanya. Nah bukan Pak. Yang tadi masih satu itu sebelumnya. Di satu artikel yang ya di satu ini kalau digeser. Ada udang yang buat pestanya Bevis. Next. Saudara itu. Bukan. Digeser Pak. Di satu. Di IG. Nah saudara itu udangnya segede-gede gini. Yang tadi itu foto saudara pestanya saudara. Ya, nah ini udangnya. Saudara lihat udang segede gitu. Saya tuh mau saudara tahu ini loh kalau Tuhan bikin pesta tuh nggak kira-kira. Saudara itu kepala manusia, ya kepalanya udang tuh segede kepala manusia saudara. Saudara bisa bayangin 50 kilo. Dapat udang kayak begini. Saudara mau tahu 1,3 juta. Dan kita dapat 50 kilo. Saudara bisa bayangin gak sih pestanya Tuhan. Saudara. Next kalau saudara lihat lagi. Ya. Saudara. Nah ini di restoran terbaik. Ini satpam semua saudara. Di restoran terbaik di Bekasi. Kita dapat 1.200 pack. Saudara bisa bayangin gak? Makan sepuasnya yang lebih gawat lagi. Satpamnya ngomong gini. Ini cara makannya gimana? Kita bingung. Saking gak pernah makan di restoran mewah. Saudara. Saudara yang tadi saudara lihat itu. Baju baru semua. Saudara kita sedang mengalami pesta yang gila-gilaan. Saudara. Sekali lagi. Itu belum saya foto. Yang namanya 70 dus buah. Itu ada di satu lagi. 3 truk sayuran. Sampai kami bilang, Tuhan. Ya, ini cuma 1 truknya. Kami dapat 3 truk sayuran. Tidak ada satupun yang Kristen. Saudara lihatin itu kubis saja segitu banyaknya. Saudara, kerupuk. Singkong. Sampai kami gini, Tuhan. Ini pestamu. Ini realitanya Tuhan. Realitanya dunia berkata
krisis. Ini krisis. Realitanya Tuhan enggak. Kristus nyata. Orang bilang resesi, enggak. Kita resepsi. Ya mau gimana, kita makan terus. Sampai saya bilang, Tuhan, saya cuma mau berkata, dan Tuhan enggak cuma pengen buat kita. Tuhan pengen buat semua Patra. Semua Patra. Semua anak-anaknya yang masuk ke perjamuan. Tadi saya dengarkan lagunya Sion. Saya bilang gini, Tuhan, Sion itu kalau bikin lagu keren-keren. Ya romantis banget. Mahanaim itu gak pernah romantis. Kalau bikin lagu kasar-kasar. Tapi kenapa engkau seringkali sangat jatuh cinta dengan kami? Saya duduk di situ dengan bilang, Tuhan, saya gak pernah bisa kasih lagu cinta. Dan Tuhan cuma bilang, saya cuma senang sama rakusnya kalian. Saudara, bayangin ya, modal cuma satu loh, rakus. Saya berdoa, saudara punya modal jauh lebih banyak. Dan saudara akan nangkep semua yang terbaik. Yang ketiga, nih ada banyak, tapi saya cuma sampai 3 aja. Sefanya 1 ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Saudara, di Alkitab ada banyak perjamuan disebut perjamuan korban. Termasuk pada zaman Salomo, zaman Daud dan sebagainya. Saudara, Tuhan itu sangat rindu kita itu ngasih korban yang menggetarkan Tuhan. Setiap kali saudara itu ngasih korban yang menggetarkan Tuhan, tiba-tiba Tuhan, saudara itu pindah. Masuk dalam perjamuannya. Ya. Tuhan itu gak pengen saudara ngasih duit kayak ke pengemis. Saudara tahu ya, ke pengemis? Nih, Tuhan gak butuh uang kita. Tapi Tuhan itu pengen ngasih korban yang menggetarkan Tuhan. Saudara, pada waktu kami mau pesta raja-raja, saya lihat, aduh saudara, saya cuma umumin. Saya bilang begini, semua anak-anak ya, beri korban buat Tuhan. Tunjukkan bahwa kamu masuk ke perjamuan Tuhan. Tidak dengan baju biasa, tapi juga tidak dengan sikap biasa. Tunjukkan korban. Saudara, dan tiba-tiba anak-anak muda, dia ngomong begini, kami pilih di dapur. Dan kami mau buat semua nasinya, nasi gunung. Jadi kami bikin satu-satu nasi gunung. Karena kita mau menduduki di gunung-gunung. Mereka jam 3 pagi gak tidur. Saudara, kelihatannya simpel ya. Tapi Tuhan itu bilang, aku tuh senang lihat getar mereka. Saudara, guru-guru, mereka bilang begini, kami belajar yang namanya manner. Saya bilang, buat apa? Kami nanti di pesta anak domba, kami mau jadi pelayan-pelayan yang menyajikan wine dan makanan. Saudara, mereka itu latihan. Saudara, dan bawa semua makanan, modelnya begini saudara, jalan. Saya sampai berkata, wow. Cara nuangnya wine, mereka pakai serbet ya, dan mereka nuang. Mereka latihan. Saudara, dan kelihatannya cuma begitu ya. Tapi saudara, begitu mereka jalan ya, hadirat Tuhan itu kencang saudara. Dan setiap mereka bersaksi menerima berkat surprise yang dari Tuhan. Saudara, saya masih ingat hari itu ya. Saudara, Joshua masih umur 15-an. Saudara, dan saya lagi khotbah
Dia ulang tahun, saya khotbah biasa. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, aku jatuh cinta dengan anakmu. Saya bilang, ada apa? Saudara, saya kaget. Saudara, saya baru tahu. Saudara, di hari ulang tahunnya, saudara, dia siapin sendiri, pakai uang sendiri, tidak ngomong sama saya. Saudara, dia pergi ke Bantar Gebang, bawa 1.000 makanan. Saudara, dia khotbah di tengah sampah, bagiin makanan, bawa gitar, nyembah. Selesai itu doa kesembuhan di tengah sampah. Saudara, dan selesai itu saudara, dia naik ke puncak paling tinggi sampah. Percayalah saudara, baunya haleluya, binatangnya banyaknya minta ampun. Saudara, dengan semua beterbangan, dia berlutut di situ, dia nyembah pakai gitarnya. Dan saya nggak tahu, saya lagi khotbah, Tuhan ngomong, aku jatuh cinta dengan anakku. Saya cari, dia di mana? Saudara, saya kirimin foto sama orang-orang yang lihat. Dan saya bilang, pantas. Pantas. Ini menggetarkan Tuhan. Saudara, itu Stephen ulang tahun. Saudara mau tahu apa yang dia buat? Enggak ngomong saya. Enggak ngomong karena dia tahu kalau ngomong saya pasti saya enggak boleh. Saudara, dia bawa mahkota. Saudara, benar-benar mahkota yang buat nari itu loh, yang segede gitu tuh saudara, yang kecil begitu. Semua. Dia masuk bawa mahkota pakai jubah loh saudara. Saudara, di depan, saudara, di depan. Dia berdiri di depan itu, angkat mahkota deklarasi. Dan anehnya semua, dia deklarasi. Dia doa, dia bilang, Tuhan selamatkan semuanya. Saudara, Tuhan jatuh cinta. Ada orang, gak ada A, gak ada B, telepon saya. Bu, itu umur 17. Tuhan suruh kasih saya ke Stephen BMW. Saya bilang, hah? Ibunya naik Kijang, anaknya naik BMW. Itu BMW dikasih saudara. Dan Tuhan bilang, buat Stephen. Adakah kita bisa bikin getar Tuhan? Saudara, kok saya bisa cerita macam-macam. Hari itu saudara, pandemik lagi kencang-kencangnya. Saudara, pasukan Bokor tempatnya Leo. Ya. Saudara, jam 2 pagi. Gotong saudara, tabut keliling saudara kota jam 2 pagi. Saudara, setiap 7 langkah berhenti, tersungkur dan bilang, Tuhan beri belas kasihan. Saudara, setelah mereka lakukan itu, pandemik di kota mereka itu berhenti. Cepat. Tapi tidak cuma itu, mereka dikasih 5 hektar tanah free. Saya bisa cerita sangat banyak. Perjamuan korban. Mereka tidak pernah buat ngomong saya, nggak pernah, karena saya tahu. Mereka tahu kalau ngomong saya nanti saya omelin. Saya bilang, udah jangan yang aneh-aneh, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu frontal. Tapi setiap kali mereka buat, itu saya lihat surga getar. Dan saya lihat gimana Tuhan itu menghujani dengan kebaikan dan kelimpahan. Saya sampai berkata, Tuhan, saya enggak tahu betapa Engkau itu sangat
personal melihat kita. Saudara, cucu saya itu kalau dibilang dia nggak bisa apa-apa. Jadi perjamuan korban kita bisa letakkan siapapun bisa. Tapi papahnya selalu bilang, cucu saya itu paling setia. Nggak ada COVID, nggak ada apa-apa. Dua-duanya akan dibawa dari doa semalam suntuk. Saudara ya, 24 jam, 12 jam, jam 5 pagi, jam 10 malam, jam berapapun. Saudara sama Joshua akan ditaruh di lantai. Mau tidur, mau melek, akan ditaruh di lantai. Saudara dan Joshua bilang, ikut kebaktian. Itu caramu paling ringan buat diangkat, buat masuk dalam pestanya Tuhan. Saudara, dan hari itu Misael itu saudara panas 40 derajat. Saudara sudah tidak bisa minum. Saudara, saya tahu persis. Saudara itu benar-benar udah kayak orang pingsan. Saya bilang sama Joshua, Jos mau diapain? Dia bilang, itu ada acara Patra. Joshua bilang begini, seperti namanya, melewati api tidak akan terbakar. Baru 40 derajat, biarin aja. Dan itu acara Patra, dia bilang, saya akan angkat nari. Saudara udah gak gerak, saudara. Diangkat, saudara. Nah, selesai diangkat, sembuh total. Sembuh total. Saudara, kemarin pada waktu acara saudara perjamuan anak domba, Bevis bawa cawan tersungkur. Itu mungkin tersungkur sekitar setengah jam. Saudara, dan Misael itu sudah terbiasa. Jadi tersungkur dia setengah jam. Tersungkur. Dia ngintip masih tersungkur. Tersungkur lagi. Ngintip masih tersungkur. Tersungkur lagi setengah jam. Saudara, buat Tuhan itu cuma kecil. Korban kecil tersungkur. Saudara tahu. Selesai kebaktian. 2 orang datang. Dan berkata begini. Bu, saya bilang sama Joshua, bilang sama saya, minta izin ya. Saya mau bawa 1 hari Misael ke mall dan dia boleh tunjuk apa saja. Saudara, sekali lagi dia jalan dengan bahagia dengan orang itu dan dia tunjuk, saudara. Dan dia juga tunjuk, enggak banyak, dia tunjuk 1 sepatu karena dia hobinya sepatu kayak papahnya. Dia tunjuk 1 boneka, saudara. Dan saya mau melihat gini, korban itu Tuhan tidak minta yang mahal. Tuhan tidak minta yang melewati kekuatan dan imanmu. Tuhan cuma minta person kita kasih dengan getar dan gelora. Dan tiba-tiba engkau masuk dalam perjamuan, menikmati bersama Tuhan. Sekali lagi saya berdoa, saudara jadi orang yang menikmati pestanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa nangkap apa yang tadi disampaikan selama setengah jam lebih? Saya percaya saudara, apa yang kalian dapatkan dari apa yang sudah disampaikan tadi, berikan kepada saya Tuhan, katakan kepada Tuhan. Saya minta semuanya, minta sama Tuhan. Tuhan, berikan kepada saya semangat, ya, roh untuk rakus. Minta sama Tuhan. Minta roh rakus, rakus bukan rakus perkara yang jelek ya. Seperti yang engkau berikan untuk anak-anakmu di Mahanaim. Jadi begini, mintanya sama Tuhan, roh yang benar-benar nyaber, ya, semangat yang tidak terputuskan. Ya. Terus minta sama Tuhan yang dinamakan ibu-ibu yang tidak punya malu. Maksudnya begini, yang benar-benar kita tahu itu kita ambil bukan untuk pribadi. Tadi dikatakan sama Ibu Iin, ibu itu mengambil semua makanan yang dikatakan begitu.
Suruh ngambil, mereka mengambil. Nah, kebanyakan kita itu kalau dikasih tahu, ya ini dibawa pulang. Benar-benar dibawa pulang untuk pribadinya. Tapi kalau saya tangkap dengan apa yang Ibu In tadi katakan, ibu-ibu ini ngambil semuanya pakai kantong kresek, dibuka semuanya diambil. Tapi tujuannya bukan untuk pribadi. Tujuannya dia memberikan kepada orang lain. Mungkin ada hakim-hakim yang menghakimi, rakus pisan bawa makanan segitu banyaknya, kantong plastik dikeluarkan. Loh, sungguh loh. Sekarang saya juga berdoa supaya saudara-saudara punya pikiran begitu itu, minta ampun sama Tuhan. Loh, ada ibu-ibu yang ngomong sama saya, Bu Nani tahu nggak kalau doa 24 jam tuh ada ibu-ibu tuh suka ngontongin makanan, turun lagi ambil makanan, turun lagi ngambil makanan gitu ya. Suka laporan, sudahlah nggak apa-apa, siapa tahu memang mereka butuh ya. Mungkin mereka untuk pribadinya, tapi belajar untuk tidak menghakimi. Mungkin orang-orang Mahanaim juga ada yang menghakimi, apalagi orang yang merasa image-nya tinggi gitu. Oh begitu ya, tapi belajar sungguh-sungguh ya. Mungkin maksudnya baik gitu ya, seperti ibu-ibu tadi ya, rakus begitu. Tapi saya yakin dia di sepanjang jalan dia ngasih, membagikan sesuatu. Siapa tahu mereka itu mungkin ngambil lobster yang gede-gede. Apa habis semua diambil. Terus siapa tahu nanti di jalan-jalan dia lihat orang miskin. Kamu gak pernah makan lobster ya? Tak kasih gitu. Lah orangnya kan senang sekali. Dan itu yang dilihat oleh Tuhan. Ya. Jadi saya berdoa benar-benar saudara. Minta sama Tuhan. Yuk sekarang bangkit berdiri. Taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, aku tidak hanya mau hanya mendengar dan melihat serta kagum akan apa yang disampaikan. Tapi beri kepada kami hari ini hati seperti itu Tuhan. Hati yang mengerti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Dan tidak mementingkan diri sendiri Tuhan. Tapi kami mau menjadi berkat untuk orang lain. Benar-benar saat ini kami datang kepadamu Tuhan pagi ini. Karuniakan kepada kami hati yang menyambar apa yang Engkau perintahkan buat kami. Berikan kami hati Tuhan untuk menyambar semua yang menjadi bagian kami. Lepaskan semua sifat kami yang terlalu merasakan diri kami terlalu tinggi. Buat kami mengerti apa yang Kau katakan. Melayani bukan dilayani. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk penyembahan-Mu. Biar kami boleh mempraktekkan akan apa yang saat ini kami terima daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami mau meteraikan dengan urapan ini Tuhan. Kami mau mengurapi hidup kami dengan apa yang kami sudah katakan ya Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memeteraikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memeteraikan semua yang kami dengar. Jadi sah di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini kami mau mengaum di hadapan-Mu Tuhan. Selamatkan Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamatkan Indonesia Tuhan. Buat perkara-perkara yang ajaib. Lawatan. Tuayan. Di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kirim kami Tuhan. Kirim kami kemana Engkau mau. Untuk kami benar-benar
menggenapkan semua janjimu dan semua apa yang Engkau inginkan sebelum kedatanganmu. Kami boleh menjadi berkat buat setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua firman. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami sebentar meninggalkan tempat ini, tapi kami percaya apimu tidak akan padam dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah api ini terus mengejar kami Tuhan. Bukan sekedar api ini keluar dan mati, tapi api ini terus mengejar kami di mana kami berada, sampai kami terbakar habis Tuhan. Inilah kerinduan yang ada dalam hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau berkati ibu ini akan menyampaikan firman-Mu sebentar sore. Engkau urapi dengan urapan yang baru, kekuatan yang baru, hikmat yang baru, pewahyuan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.